Halo semuanya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TK1. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai switch. Di sini kita lihat perbedaan dari MAC address dan juga IP address. Nah, kalau dari jenis alamatnya, MAC address itu fisik atau hardware. Kenapa hardware? Karena memang dia mengidentifikasi setiap vendor atau kode unik dari setiap vendor atau perusahaan dan juga interface-nya. Nah, kalau IP address itu logis ataupun software. Artinya, dia bekerja di dalam software. Jadi, kayak kita mengidentifikasi, itu pun tidak ada fisiknya. Tapi IP address itu merupakan software atau pengantar komunikasi atau alamat dalam jaringan komputer ataupun jaringan internet. Nah, lalu, dari lapisan OSI ataupun MAC address itu ada detailing atau layer 2. Sementara IP address itu ada di network atau layer 3. Nah, sifatnya, kalau misalkan MIC address itu tetap dan tidak berubah. Kalau misalkan kita mau matiin, matiin lagi, hidupin lagi, itu tuh tetap tidak akan berubah. Beda halnya dengan IP address, biasanya IP address itu dapat berubah sesuai jaringan. Kalau misalkan network engineer ingin mengubah IP address, pasti otomatis semua IP yang ada pada jaringan tersebut akan berubah. Tapi, network engineer tidak bisa mengubah MAC address, karena MAC address itu sifatnya tetap dan tidak berubah. Lalu, format atau perangkaannya itu berbeda. Jika MAC address itu terdiri dari 48 bit, heksadesimal, dan IP address itu hanya terdiri dari 32 bit IPv4. Jadi IP address itu terdiri dari IPv4 dan IPv6. Nah, kalau MAC address itu hanya satu, yaitu dari 48 bit heksadesimal. Lalu fungsi utamanya di sini mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Lalu, kalau misalkan IP address yang menghubungkan antara jaringan melalui internet, baik, baik internet. Baik, di sini kita akan langsung ketikkan saja terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita tambahkan 2 PC saja. Karena di sini kita hanya akan melihat MAC address. Kita akan konfigurasi di PC 0 ini. Untuk IPv4-nya, kita isikan IP 10.10.10.2. Untuk subnet mask-nya, kita gunakan saja yang triple 255 tik 252. Nah, PC 1 juga kita isi juga IP-nya. Sama, kita isikan IP yang 10.2. Untuk subnetnya pun sama ya teman-teman. 252. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel yang multifungsi ataupun automatically. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan coba ping terlebih dahulu. Kita coba ping. Itu kita enter.
Sorry, kita lihat terlebih dahulu. Di sini hilang ya teman-teman. Kita isikan dulu. Sorry, bentar. Kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu, bagaimana kita cek ARP atau MAC address itu? Nah, MAC address itu teridentifikasi atau kita dapat cek melalui sebuah ARP table. Jadi di sini kita bisa ketik ARP in A. Kita enter. Di sini belum ada ya teman-teman. Kita coba ulangi lagi. Nah, di sini ada internet address-nya, di mana ini adalah IP address-nya. Lalu di sini ada physical address-nya atau MMIC address-nya, di mana MIC address ini 0001 C72861EE. Lalu di sini tipenya dynamic. Kenapa dynamic? Karena memang MAC address ini akan didapatkan secara otomatis atau secara langsung teridentifikasi oleh setiap perangkat ketika perusahaan itu akan meluncurkan ataupun merilis ataupun mengeluarkan device tersebut. Jadi di sini sudah otomatis lalu lakukan di sebaliknya PC. Di sini kita ke command prompt. Di sini kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Lalu kita ketik ARP min A. Enter. Nah, di sini juga sudah ada internet address-nya, basic address-nya, tipenya juga dynamic. Lanjut, di sini kita akan membahas mengenai MIC address. MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan, Network Interface Card atau NIC. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Nah, sebelum kita membahas mengenai IP address, jika IP address itu merupakan sebuah alamat dalam satu jaringan komputer ataupun dalam satu device, maka MAC address ini adalah seperti kode unik suatu device itu. Jadi, kalau IP address itu dihitung secara manual atau secara logikal oleh kita, oleh para network engineer, maka MAC address itu sudah emang dari sananya, sudah dari pabriknya, dia sudah menentukan ada MAC address-nya. Apakah MAC address ini sama dengan IP address? Tentu sangat berbeda. Kalau IP address itu adalah sebuah alamat dalam suatu device yang ditentukan dalam suatu engineer, maka MAC address itu adalah suatu kode unik pada perangkatnya. Kalau misalkan kalian membeli suatu barang, nah pasti ada kode barcode-nya.
Nah, MIC address ini hampir sama fungsinya pada kode barcode tersebut, yaitu sebagai identifikasi kode unik dari setiap perusahaan, di mana MAC address ini terdiri dari kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Kalau misalkan IP address itu hanya terdapat kombinasi dari angka desimal, maka kalau MAC address itu kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Seperti ini. Maka kita ketahui heksadesimal ini terdiri dari 0 sampai dengan 9, lalu A sampai dengan huruf F, di mana A ini dimulai dari angka 10, lalu 11, lalu B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, jadi total dari keseluruhan bertotalkan memiliki 16 angka huruf, di mana angkanya itu dimulai dari 0 sampai 9, lalu A sampai F, di mana A itu seperti 10 sampai seterusnya, seperti 11, 12, 13, 14, 15. Nah, bisa kita lihat di sini, setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Nah, jadi kode unik yang ada pada MAC address ini bisa kita lihat di sini 3 angka depan atau 6 angka, dan huruf depan itu merupakan organizationally unique identifier, di mana ini merupakan kode unik setiap perusahaan, jadi pasti setiap vendor itu memiliki 6 kode unik yang ada di depan MAC address itu. Setiap perusahaan tuh berbeda. Maka, ketika kita misalkan ingin mengetahui apakah perangkat itu berada brand dari brand sorry brand dari atau vendor dari Cisco atau dari yang lainnya, itu kita tinggal mengetahui dari MAC address-nya itu, yaitu dari 6 angka depan. Nah, untuk 6 angka ke belakangnya, itu untuk apa? Untuk 6 angka ke belakangnya itu, untuk kode dari Network Interface Controller Specific. Jadi, kalau misalkan 3 angka belakang lagi, dia itu hanya merupakan kode unik dari setiap interface yang ditentukan oleh perusahaan. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang ARP Table. ARP Table, atau juga disebut dengan Address Resolution Protocol Table, adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MIC yang disimpan oleh perangkat jaringan, seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP Table yaitu daftar siapa punya IP berapa dan alamat fisiknya, atau MIC apa fungsi ARP Table, yaitu untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MIC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Supaya kita makin paham apa itu ARP Table, langsung aja kita kembali ke Cisco-nya. Nah, kalian sudah tahu bagaimana caranya kita melihat daftar ARP Table dari lawan kita atau dari orang? Nah, lalu bagaimana sih cara kita cek MAC address diri kita sendiri, yaitu menggunakan ipconfig/all. Enter. Nah, di sini sudah muncul informasi lengkap tentang isi yang ada dalam jaringan kita. Dimulai dari IPv4, lalu di sini bisa kalian lihat yang namanya physical address. Nah, ini adalah MAC address dari PC 0. Lalu kita akan lihat MAC address dari PC 1. Sorry teman-teman, saya kebalik. Ini dari PC 1. Kita coba di PC 0. Kita ipconfig lagi.
slash all. Enter. Nah, lalu bagaimana sih caranya ARP itu bekerja atau bagaimana sih ARP itu terkoneksi? Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke mode simulation ya teman-teman. Ke mode simulation. Di mana mode real time itu adalah sebuah ketika mode kita kalau misalkan ngirim ping atau ngirim paket itu langsung terlihat successful atau gagal atau valid-nya. Tapi di sini di mode simulation ini kita bisa melihat tahapan-tahapan bagaimana pesan dari PC A ke PC B itu bisa saling terkirim atau bisa saling diterima. Nah, di sini kita tidak menggunakan paket ping atau biasa kita di command prompt, tapi di sini kita menggunakan pesan. Pesan. Nah, sebelumnya karena kita sudah coba ping pasti di sini, sudah bakalan. Nah, di sini sudah kita coba ping, sudah bakalan ada, kan ada ARP-nya. Kita coba ketik ARP lagi. Sorry. ARP min A. Enter. Nah, maka dari itu kita coba hapus dulu dengan ketik ARP min D. Kita coba lagi ARP min A. Kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada. Jadi untuk memastikan bagaimana awalnya sebelum terjadinya atau terdaftarnya ARP itu kayak gimana, kita hapus juga di sini. Sorry, kita pencet lagi. Kita ketik ARP min A. Di sini ada ya teman-teman. Setelah itu kita hapus. Kita pastikan lagi sudah tidak ada ataupun masih ada ya teman-teman. Nah, sudah tidak ada. Sekarang bisa kita lihat mode simulasinya. Kita ulangi dari real time. Kita ulangi lagi. Kita tambahkan lagi pesannya. Sorry. Kita real time terlebih dahulu. Kita tambahkan pesannya. Lalu kita ke simulation lagi. Nah, lalu bagaimana caranya, cara memulainya? Kita tinggal klik play. Nah, yang ada di sini, terus kita pause.
Di sini terlihat ada pesan ICMP. ICMP itu apa? Internet Control Message Protocol, di mana ICMP itu berfungsi untuk kita mengirimkan pesan atau untuk mentes koneksi atau memberitahu jika ada sesuatu protokol ataupun kesalahan. Maka itu adalah tugas dari ICMP. Nah, kita bisa klik di sini, ICMP PC 0. Nah, di mana ICMP ini adalah Internet Control Message Protocol. Jika kita bisa lihat di sini, ini statusnya masih in progress ya teman-teman. Yang ini. Nah, bisa kalian lihat di sini, add device, PC0, source PC0, destination-nya PC1. Di sini kita fokus pada outlier. Nah, di sini ada tahapan-tahapan di mana dia nanti tapi di sini MAC address-nya yang di sini ada diketahui layer 3 atau IP, di mana layer 3 itu memang tempatnya dari network layer, yaitu yang akan mengidentifikasi IP address dan data link. Itu berada di layer kedua, di mana mengidentifikasi MAC address. Nah, di sini ada IP header, search IP, yaitu 10.10.10.1, di mana IP ini merupakan IP PC0, lalu destination-nya adalah 10.10.10.2, di mana IP ini adalah IP yang dimiliki PC1. Lalu setelah ini kita coba lihat di sini ada pesan. Kita coba ini lagi. Nah, nah, bisa kita lihat di sini ada pesan ARP. Kita pencet. Nah, Address Resolution Protocol. Kita coba klik. Di sini ada layer 2, kemudian setelah ada ICMP, setelah tahapan dari layer 3, kenapa gak dari layer 7? Karena tadi kalau kalian ingat tentang networking model layer 7 itu bermula dari seperti HTTP. Jadi langsung bekerja pada interface aplikasi. Kenapa di sini kita hanya konfigurasi IP address dan juga ataupun di sini layer 2 itu adalah identifikasi dari MIC address setiap perangkat atau PC. Jika kita lihat di sini, di sini, di layer 2 ini, sorry teman-teman. Nah, karena ini belum diketahui berapa spesifik MIC address yang ada dimiliki oleh destination address atau pesan yang nanti akan menjadi target atau tujuan kita, bisa kita lihat di sini RP paket search R2 search address-nya itu. Nah, karena ini belum diketahui berapa spesifik MIC address yang ada dimiliki oleh destination address ataupun pesan yang nanti menjadi target atau tujuan kita, bisa kita klik di sini ARP paket search IP-nya sudah ada, destination-nya juga sudah ada. Terakhir, kalau kalian ingat itu physical layer 1 itu, kita kalau misalkan physical itu langsung ke internet.
Jadi dia di sini mengidentifikasi apa internet yaitu FA0. Tinggal apa di sini? Tinggal proses melakukan identifikasi MAC address yang belum dikatur secara spesifik siapa yang kita tuju. Karena di sini broadcast, jadi di sini kita akan mengubahnya menjadi PC1. Di sini kita coba klik play. Di sini masih in progress ya teman-teman. Kita coba ini. Dari PC0 ke PC1 dia mengirimkan lagi yang namanya ARP. Kita coba lihat ARP-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada PC1 ke PC0 tuh sudah membalas, lalu PC0 ke PC1 itu sudah saling membalas. Nah, kita coba lihat balasan ARP yang kedua, dulu dari PC0 ke PC1. Yaitu yang ini ya teman-teman. Kita coba play lagi. Sudah ya teman-teman, ini sudah sukses. Coba kita play lagi. Kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada lengkap nih. Add device, ada source device, lalu di sini ada, karena di sini sudah ada datanya lengkap itu di sini ada IP header, sorry, Nah, di sini sudah ya, sudah lengkap. Lalu di sini kita akan coba jelaskan terlebih dahulu. Jadi, diibaratkan kayak gini. PC0 ini ingin mengirim pesan ke PC1, lalu memberikan kayak sebuah informasi kayak, "Halo, siapa nih yang punya IP 10.10.10.26? Aku ingin mengirimkan sebuah pesan." Nah, PC0 ini dia akan membroadcast, tapi karena di sini ada satu jadi dia hanya ke satu. Tapi nanti kita akan melihat simulasinya bagaimana caranya dia membroadcast atau memberikan informasi ke seluruh jaringan komputer yang terhubung. Nah, lalu setelah itu PC1 ini karena dia merasa kalau dirinya memiliki IP 10.10.26, maka dari sini PC1 pun menjawab menggunakan ARP. Dia menjawab pesan juga ICMP. Lalu setelah itu mereka membentuklah sebuah ARP table di mana akan saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, ketika sudah mengenal satu dengan yang lain, ketika kita mengirimkan sebuah paket, reset simulation, kita coba reset, tambahkan deh. Kita tambahkan lagi. Nah, kita coba lihat di sini. Dia tuh otomatis akan bakal langsung mendeteksi MAC address-nya tuh. Langsung gak bakal nge-broadcast, gak bakal FF dulu.
kayak FFFFF, tapi langsung menuju ke MAC address yang sudah jadi tujuannya atau targetnya. Karena apa? Karena tadi, ARP table itu kan berfungsi untuk menjadi table atau berisikan list data-data MIC address ataupun IP address dari jaringan komputer lain. Maka ketika kita sudah memiliki datanya, sudah ada list di dalam komputer kita hanya tinggal, oh aku udah ada nih datanya, berarti tinggal ke situ aja langsung tidak perlu menulis ulang atau menetapkan kembali jaringan komputer lain kepada ARP table kita. Lanjut membahas mengenai terang. Kali ini kita akan membahas tentang terang. Terang itu adalah kalau misalkan kita menggunakan mode akses itu hanya bisa in-device atau PC, printer, laptop, dan yang lainnya. Maka kalau misalkan kita ingin mengimplementasikan mode terang harus menggunakan switch itu minimal 2 ataupun lebih. Jadi di sini kita bakal implementasikan jadi di sini kita bakalan menambah switch terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan juga PC-nya 4. Nah, jadi di sini kita bakalan implementasikan terlebih dahulu gimana sih ruangan. Sebentar. Jadi di sini kita bakalan implementasikan terlebih dahulu gimana sih kalau misal ruangannya itu sangat banyak. Sehingga kita membutuhkan beberapa switch lagi untuk disebarkan atau untuk berada di ruangan lain. Apa akan masih bisa saling terhubung? Nah, jadi di sini kita akan coba menemukan jawabannya. Tama-tama kita warnain dulu seperti yang di samping ini. Kita ke warna ungu. Setelah itu sudah lanjut. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan switch karena sebelumnya kita hanya menggunakan dua PC. Jadi tidak kelihatan cara membroadcastnya itu seperti apa atau menyiarkan informasinya itu seperti apa. Kalau lebih dari dua komputer, supaya lebih paham lagi kita akan menambahkan satu switch lalu ada sedikit perbedaan. Kalau pada PC kita menggunakan ARP table, tapi kalau switch itu kita tetap MIC address table. Jadi ARP table itu hanya berlaku pada PC-nya saja. Kita siapkan satu switch. Kita menyiapkan juga PC sampai 4. Ini baru 2, kita tambah 2 lagi. Nah, kita coba rapihkan terlebih dahulu si PC-PC-nya. Sorry, kita rapihkan dengan cara di gini. Nah, sudah. Kita coba isi IP-nya dengan 10, 10, 10, 10, sorry, 25. Untuk subnet itu triple 25. 252. Sudah, kita lanjut ke PC 1.
Kita isi juga IP-nya. 26. Untuk subnetnya pun sama ya. 252. Lanjut ke PC 2. Kita isi IP yang 10.27. Sorry, kita cek ini sudah. Kita isi IP-nya. 27. Ini juga sudah, tinggal kita tambahkan teks untuk si IP-IP-nya. Kita rapikan. Lanjut kita sambungkan ke switch. Kita percepat. Nah, di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kalau kita kalau kita coba mengenablekan, lalu kita di sini show interface. Nah, di sini kita coba kita show interface bridge. Oh, ternyata benar. Show interface. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan kita show interface, di sini dia bakalan muncul data setiap interface-nya. Kalau misalkan tadi kita melihat MAC address, kalau misalkan kita melihat
Nah, dalam PC itu if config all, maka dalam switch itu kita tinggal menggunakan show interface. Karena di setiap interface pun pasti memiliki yang namanya MAC address. Jika kita lihat di sini, pas Ethernet 01 ini memiliki hardware is lens address is 00B0 seperti ini ya teman-teman. Dan jika kita lihat di bawah ini, nah, yang interface 02, seperti yang kita bahas kemarin di MAC address, ketiga angka di depan ini atau 6 angka depan ini merupakan kode unik di setiap perusahaan atau setiap vendor. Dan adapun kode unik yang belakangnya 6 angka, belakang ini merupakan kode unik interface. Maka dari itu bisa kita lihat di sini interface header 1 itu memiliki kode segini. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini kita sudah lihat ada PES Ethernet 123 sudah teridentifikasi nih MIC address-nya. Lalu kita pencet PC 2, lalu buka CMD-nya. Kita ketik if config/all. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai di sini sudah terisi ya, ada physical address-nya, local address IPv6 address-nya. Di sini sudah ada ya teman-teman. Lanjut kita akan membahas mengenai broadcast domain tadi. Nah, coba kita tambahkan ini simulation. Kita tambahkan pesan dari PC0 ke PC3. Setelah kita ke sini, nah, setelah itu kita akan coba play gimana caranya dia bekerja. Nah, dari PC0 ini ke switch. Nah, dari switch itu ke PC1. Dikarenakan saya mengirimnya ke PC1, setelah itu dari PC1 ke switch lagi. Dia akan mengirimkannya ke PC0. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tampilannya sudah benar ya. Nah, sudah ada. Di sini sudah tidak ada FFF lagi. Lanjut saja. Kita akan lihat langsung updatean dari ICMP di sini. Sorry. Kenapa dia harus jalan kaki? Agas, sekalian kau pergi ke restoran, antar saya duduk ya. Sebetulnya sama saja untuk ARP table itu tahapannya itu seperti itu aja, makanya tadi dari awal pertanyaan broadcast, setelah itu akhirnya ketemu dengan target IP-nya untuk dikirimkan atau ditujuankan. Maka di sini akhirnya pasti dia sudah menemukan at device source destination, barulah di sini terbentuk yang namanya ARP table. Nah,
Coba kita klik switch. Kita lihat updatean MAC address-nya. Kita show MAC address table. Enter. Sorry. Kita coba tut dulu. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Mungkin segitu saja cara menjelaskan saya tentang ARP dan ARP table dan MIC address. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.